Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dijak Profesor. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dan dimudahkan semua urusannya. Alhamdulillah kita masuk di awal tahun 2026 ya. Kita harus banyak bersyukur ya, dan juga tetap kita bersabar ya, dan juga tetap kita berikhtiar ya. Semoga di awal tahun 2026 ini yang ada kabar baik ya untuk kita semuanya ya. Maka tagline dari materi ya saat ini adalah mari syukur yang ada sambil tetap berikhtiar. Sahabatku semuanya, sahabat CP Channel, apa yang akan kita bahas ya? Kita akan sampaikan ya mengenai lampiran ya Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 ya, penyetaraan tunjangan profesi bagi dosen non ASN ya. Ini juga sudah kita pernah bahas ya di video sebelumnya ya. Kita akan berikan contoh yang lebih konkret ya, sehingga teman-teman semuanya bisa memahami ya maksud ya dari lampiran Permendikti-Saintek nomor 52 ini. Jadi teman-teman semuanya ya, kalau kita lihat ya dari lampiran ini ya, maka impasing yang sebelumnya masih berlaku sampai dengan tahun 2025 clear ya, fix tidak ada lagi ya di tahun 2026. Itu yang pertama ya. Kemudian berkaitan dengan masa kerja ini ya, masa kerja sesuai dengan pertama kali pengangkatan sebagai jabatan akademik dosen, ini TMT ya. Jadi TMT mulai ketika diangkat sebagai jabatan akademik dosen, jadi mulai dari AA ya, jadi AA. Teman-teman semuanya, ini ada perubahan yang sangat mendasar ya, yang sangat mendasar untuk proses karena nanti dikaitkan dengan pembayaran tunjangan profesi ya, untuk proses kenaikan untuk golongan ya, khususnya golongan. Kalau dulu ya, kalau dari lektor 200 ya mau ke lektor kepala, itu lektor kepalanya kita mau pilih lektor kepala 400 ya, lektor kepala 550 ya, atau lektor kepala 700 ya. Kalau sekarang tidak, jadi kita untuk yang lektor misalnya itu mengurusnya ke lektor kepala ya. Lektor kepala yang dimaksudkan adalah dengan nilai angka kreditnya 400 ya. Itu aja 400. Jadi kalau lektor 200 ke 400 dan mendapatkan kebutuhan 200, nanti setelah proses ketika lektornya di SK-nya diterbitkan ya, maka di sini TMT terhitung mulai tanggal ya, ini ditulis langsung 4B ya. Jadi tidak perlu kita mengurus ke impasing ya. Kalau dulu mengurus impasing ke 3C ya, mengurus impasing ke 3D ya, tapi di sini lektor ya, bahkan lektor di sini bisa sampai 3D ya, tanpa melalui proses ya, tanpa melalui proses impasing. Jadi secara otomatis ketika sudah 4B, karena 4B ini 3B, karena 3B ini dari ASN Ali, di TMT-nya masih 3B, dan TMT plus 1 ya, plus 1 tahun, jadi setelah lewat 1 tahun sampai dengan ya TMT setelah lewat 3 tahun ya, nah itu langsung otomatis 3C ya, 3C. Jadi setelah lewat 1 tahun 3C, dan nanti berikutnya teman-teman dosen yang di atas TMT 3 tahun yaitu secara otomatis bisa masuk ke 3D ya, 3D. Jadi lektor ya bisa sampai 3D ya, meskipun pada saat mengurus pertama ya angka kreditnya hanya 200, bisa sampai 3D. Selanjutnya lektor kepala ya, TMT-nya sama dengan lektor 3D. Kemudian
lektor kepala ini kan hanya satu, yaitu angka kreditnya yang dibutuhkan 400. Ya, kemudian TMT plus 1 yang lewat 1 tahun sampai dengan selanjutnya ya lektor kepala bisa ya 4A. Mungkin kalau sebelumnya bisa 4B sampai 4C. Ini kira-kira kalau ini angka kreditnya 400, 4B itu 550, ya 4C itu 700. Kalau sekarang hanya ke 4A. Jadi harapannya agar teman-teman yang lektor kepala ini ya, yang lektor kepala bisa segera mengurus ya ke profesor ya. Di sini 3 profesor berarti TMT-nya 4A. Ya, 4A dan TMT plus 1 sampai dengan TMT plus 3 ya, itu 4B dan seterusnya ya. Penyetaraan tunjangan kecuali dalam proses kenaikan golongan 4D ke 4E yang di situ ada persyaratan tambahan 200 angka kredit. Setelah ini ya kita akan sampaikan mengenai ketentuan ya terkait dengan tunjangan profesi ya. Bapak Ibu sekalian, ya, sebelumnya ya ada proses pengajuan ya, kita masih ingat ya, ada lektor kepala. Misalnya kita mau mengajukan lektor kepala dari 400, kita mau ke lektor kepala 550, kita mau ke lektor kepala 700, itu ada proses ya, proses. Saat ini 1 jenjang saja itu lektor kepala ya, demikian pula lektor hanya 1 jenjang saja. Kenaikan dari 400 ke 550 dan ke 300 secara otomatis itu tidak ada ya, tidak ada. Dan ini nanti lektor kepala ya secara otomatis sesuai dengan kelebihan tahun TMT-nya. Kalau di sini otomatis kelebihannya plus 1 sampai dengan selanjutnya ya bisa diakui 4A ya. Kemudian tidak ada lagi mekanisme impassing ya yang seringkali menghambat pangkat dan golongan dari teman-teman dosen. Mekanisme impassing atau penyetaraan pangkat ya dosen non ASN yang sebelumnya merujuk pada Permendiknas ya nomor 20 tahun 2008 akan ditutup ya terhitung sejak tanggal ya TMT 1 Januari 2026. Jadi berlaku di tahun 2026 ini ya. Maka sudah tidak lagi ya mekanisme impassing atau penyetaraan pangkat. Dan mekanisme penyetaraan tunjangan profesi ya selanjutnya akan berpedoman pada ketentuan yang tertuang di dalam Permendikti-Saintek nomor 52 tersebut, yaitu jabatan akademik dosen terakhir ya. Misalnya Bapak Ibu jabatan akademik dosen terakhir di sini misalnya lektor, dan masa jabatan akademiknya ya, kemudian masa kerja, jadi masa jabatan akademiknya misalnya TMT-nya plus 3 misalnya ya, TMT-nya plus 3, maka di sini bisa ya kalau lektor ya dengan TMT plus 3 3C, nanti di atas TMT plus 3 bisa naik menjadi disetarakan dengan 3D. Nah ini kemudian masa kerja yang dihitung sejak pertama kali pengangkatan dalam jabatan akademik. Nah ini yang diatur ya. Jadi ada jabatan akademik dosen yang terakhir ya, kemudian masa jabatan akademik ini ya. Jadi masa jabatan akademik dosen yang terakhir ini berapa tahun dia menjabat, dan masa kerja yang dihitung sejak pertama kali pengangkatan ya dalam jabatan akademik dosen ya. Berarti ini yang nanti terkait dengan jabatan akademik pertama, yaitu asisten ahli. Dan penyetaraan tunjangan profesi akan ditetapkan melalui keputusan Kepala Dikti yang digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan profesor mulai Januari 2026. Jadi tidak perlu ada mekanisme impassing kembali. Jadi kita patut syukuri Bapak Ibu sekalian. Ini kita berikan contoh ya, misalnya dosen dengan jabatan akademik GB. Ini contoh yang saya ambilkan dari kolega saya di kampus ya. Dosen dengan jabatan akademik GB masih 3C, bisa saja ya, karena loncat jabatan ya, karena ini bukan ASN ya, sehingga bisa masih pada aturan yang lama yang masih dibolehkan untuk loncat jabatan.
TMT-nya April 2024. Jadi sampai sekarang masih 3C ya, sampai di akhir 2025 ya. Karena sebelumnya ada penghentian proses impasing di pusat untuk LK dan GB. Maka dengan adanya ketentuan yang baru, maka golongannya akan otomatis menjadi 4B. Ya, ada kenaikan 4 tingkat golongan. Dari 4C, ya dari 3C ke 3D, ya 3D ke 4A, ya kemudian dari 4A ya ke 4B, ya ada kenaikan 4 tingkat golongan. Dan ini tentu bisa ada perubahan yang signifikan ya terkait dengan penerimaan tunjangan profesi. Dan dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ya pada akhir 2025 ya, ini masih 3C ya, TMT 1 Desember 2024. Ya, kan dilakukan ada moratorium ya, ada sementara penghentian untuk impasing yang di lektor kepala dan GB ya, menunggu aturan yang terbaru ya, menunggu regulasi. Ternyata regulasinya kan penghapusan impasing ya, dan mekanisme pembayaran tunjangan profesinya ya diatur di Permen Dikti nomor 52 ini. Dengan adanya ketentuan yang baru ini, maka golongan otomatis menjadi 4A. Jadi dari 3C sebelumnya menjadi 4A karena memang lektor kepala ya bisa sampai 4A. Ya, jadi bisa naik dari 3C ke 3D, bisa naik 2 tingkat ya. Kemudian ini contoh yang lain juga, misalnya dosen dengan jabatan akademik lektor 200 ya. Bila sebelumnya hanya mentok di 3C ya, kalau 200 kan mentoknya di 3C ya. Ya tidak bisa naik ke 3D. Ya, maka dengan ketentuan yang baru ini ya, lektor yang masih angka kreditnya dulu ketika mengurus 200 ini bisa sekarang bisa dengan ketentuan yang baru ini bisa naik sampai 3D ya, apabila ya di atas TMT plus 3 ya, apabila masa jabatan akademiknya itu sudah di atas TMT plus 3. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini cara memahami lampiran ya. Kemudian bagaimana ketentuan terkait dengan tunjangan profesi dan beberapa contoh dosen ya yang ada kenaikan penyetaraan untuk ya tunjangan profesinya ya terkait dengan golongan ya, sehingga di tahun 2026 ini ya kita di awal tahun ya, insyaallah semoga ada kabar baik ya yang nanti akan kita terima ya di bulan Januari ini. Demikian Bapak Ibu sekalian ya, para dosen dan peneliti ya, semoga informasinya bermanfaat ya. Saya akhiri ya, terus ikuti channel Jejak Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.